Zhan Jinrong menggosok dagunya dan melihat dengan hati-hati ekspresi Qin Yichen. Itu tidak seperti berbohong. Tetapi dia masih penuh keraguan. Hanya dengan memurnikan kristal peri, bisakah kamu meningkat begitu cepat? Qin Yichen menutupi dahinya untuk sementara waktu. Tetapi nafas satu puncak lapisan surgawi begitu nyata dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini membuat Zhan Jinrong menatap matanya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dan dia tiba-tiba menyadari. Apakah terlalu banyak kekhawatiran? Mungkin bocah ini, promosinya sangat cepat. Memikirkan hal ini, Zhan Jinrong tiba-tiba berdiri diam. Dan Qin Yichen berusaha keras untuk menyeretnya, tetapi tetap tidak membawa kotak pedang Qin Yang. Bukan Didi. Apakah ini yang mulia untuk membela saya? Tapi dia tidak melihat. Wajah Zhan Jinrong secara bertahap menunjukkan kebenciannya, dan bahkan menimbulkan keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Apakah ini sangat istimewa, sehingga dia masih mengkhawatirkan ketidakstabilan anak itu? Aku harus cemburu dan benci. Ini adalah kecepatan kultivasi seperti pertolongan Tuhan. Zhan Jinrong belum pernah melihatnya. Ini bukan lagi masalah kualitas sumber daya budidaya. Itu, Tuan Kota, haruskah saya memberi selamat kepada Anda karena telah menembus surga abadi? Zhan Jinrong tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia cukup senang pada awalnya. Dan setengah langkah kemacetan di kota Liutian yang tidak tahu berapa tahun akhirnya berakhir. Selain kemampuannya sendiri, Zhang Wuyuan justru membuka kompor kecil. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya keturunan dari keluarga yang bertikai. Tapi saat ini, Jinrong tidak bisa merasakan kegembiraan menerobos. Meskipun dibandingkan dengan Qin Yichen, apakah itu dunia itu sendiri atau promosi hari ini, Zhan Jinrong sebenarnya tidak buruk. Tapi dia tidak pernah begitu kecepatan kultivasi menentang surga. Saat berpikir tentang Immortal Monarch satu Heavenly Layer miliknya, kultivasi sudah dalam satuan 10 atau bahkan 100 tahun. Bahkan dari sudut pandang Zhan Jinrong, bahkan jika tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi seperti 1000 keluarga atau anggota keluarga, kecepatan kultivasi tidak dapat disamakan dengan Qin Yichen. Setelah berlama-lama, saya melihat Zhan Jinrong dengan samar berkata, Yichen, Anda memiliki kendali atas aturan Dao abadi. Sepertinya tidak ada masalah. Petik 2. Zhan Jinrong terdiam beberapa saat, dan dia juga melihat bahwa ini memang bukan masalah, sepenuhnya sesuai dengan wilayahnya. Tapi itulah yang membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata. Dengan bantuan kristal peri, memang bisa membuat kekuatan abadi menjadi lebih megah. Tetapi peningkatan aturan Dao abadi hanya bisa dicapai melalui kultivasi sendiri. Dan Zhan Jinrong dapat yakin bahwa Yang Mulia pasti tidak bebas menunjuk Qin Yichen sendirian akhir-akhir ini, karena Zhan Wuyuan tidak sibuk dengan berbagai hal sepele sebelum perang, atau menunjuk padanya. Tapi mengapa, Qin Yichen tidak memiliki ketidakstabilan sedikitpun? Penampilan gangguan Dao abadi. Zhan Jinrong dikejutkan oleh keterkejutan itu, wajahnya dengan sungguh-sungguh serius. Yichen, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu benar-benar tidak menggoyahkan masa depanmu? Qin Yichen dapat melihat bahwa Zhan Jinrong sangat peduli padanya. Jika tidak, dia tidak akan terlalu cemas sekarang. Dan setelah dia diam, dia berkata, aku benar-benar tidak, mendesis. Zhan Jinrong menghela nafas lega, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kesunyian yang dalam. Mungkinkah, apakah ada banyak hal indah tentang warisan yang didapat anak itu? Mengenai warisan terakhir dari rahasia batu giok kuno, setiap orang yang pernah mengalaminya sangat kagum dan iri. Dan Zhan Jinrong hanya merasa saat ini bahwa kekaguman ini tidak mengecewakan. Terlebih lagi, lampu pompa Zhan Jinrong menjadi semakin ngeri. Jika seperti yang dia duga, maka prestasi masa depan Qin Yichen tidak akan terhitung. Meskipun masih satu puncak lapisan surgawi, adakah yang bisa berpikir bahwa Qin Yichen baru saja bergabung dengan Raja Abadi? Belum lagi 1000, 100 tahun, bahkan 1 atau bahkan setengah tahun. Meskipun saya bisa menekan keterkejutan di hati saya, melihat pemuda tampan di depan saya, Zhan Jinrong tidak bisa mengendalikan rasa iri di matanya. Bahkan Zhan Jinrong terus mengatakan pada dirinya sendiri dari lubuk hatinya bahwa anak ini adalah miliknya sendiri. Dan dia hampir tidak bisa tenang. Saat itu, Qin Yichen dengan lemah ditanya, apa, Tuan Kota, bisakah Anda memberi saya kotak pedang Qin Yang? Sudut mulut Zhan Jinrong berkedut, ini dia, bukan untukmu. Terus seperti ini, dalam beberapa tahun, Anda takut tidak akan membutuhkan kotak pedang Qin Yang. Setelah menyingkirkan kotak pedang Qin Yang, Qin Yichen menyeringai. Ini adalah kartu haul terakhirnya. Dan Qin Yichen tidak melupakan keraguan tentang kultivasi akhir-akhir ini, dan bertanya, Tuan Kota, apa kultivasi biasa dari pembangkit tenaga listrik Raja Abadi? Misalnya, memurnikan kristal peri. Entah bagaimana, Zhan Jinrong, yang selalu senang mengajar Qin Yichen, kali ini sangat marah. Saya tidak tahu. Zabudidaya, itu semua kultivasi seperti Anda. Kami ingin. Anak Anda ingin pamer. Mengapa tidak bertanya, ketika sudah tahu jawabannya? Qin Yichen merasa dirugikan, dan dia tidak merekrut siapapun. Bukan Tuan Kota, apa kabar? Jangan bilang. Petik 2. Meskipun Zhan Jinrong tidak menyelesaikan keraguannya,
Qin Yichen menatap mata sebelumnya dan mengkonfirmasi jawaban di dalam hatinya. Tampaknya kecepatan kultivasi dari Raja Abadi lainnya jauh dari sebanding dengan dirinya sendiri. Qin Yichen tahu betul bahwa warisan Hao Yao senior adalah rahasia terbesarnya sekarang. Bahkan jika tidak ada pertempuran dan yang lainnya, dia tidak dapat dengan mudah mengetahuinya. Faktanya, bukan karena Zhan Jinrong begitu pelit sehingga dia cemburu dengan kejadian itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kultivasi Raja Abadi lainnya mengatakan bahwa suara bagus itu membumi, dan yang tidak menyenangkan itu sebenarnya ingin cepat tetapi tidak cepat, tetapi Qin Yichen adalah pengecualian. Apa yang membuatnya berkata? Sudah menjadi batas Zhan Jinrong untuk tidak membantu bocah ini, dan kemudian biarkan dia memujinya. Setidaknya sekarang Zhan Jinrong sedang tidak mood. Setelah menghela nafas lalu berkata, Zhan Jinrong ingat untuk menemukan urusan anak laki-laki itu. Ikutlah denganku. Tetua kuil Wushuang sudah berkumpul. Yang mulia sedang menunggu di luar kota. Qin Yichen tampak tertegun. Apakah pisau tajam perang Korea Utara akhirnya melihat matahari lagi? Dan saya sendiri. Kemungkinan besar salah satunya. Terbang jauh-jauh, jauh dari Heavenly Abyss City. Di sebuah bukit tersembunyi, Qin Yichen melihat lusinan siluet. Dan Zhan Wuyuan membawa tangannya di punggungnya. Dan dia berbicara tentang apa yang dia katakan. Kamu, Kaisar akan memperkenalkanmu pada seorang jenius dari Kerajaan Perang Utara. Aku telah melihatmu, Lei Lao. Di masa depan, saya menantikan perhatian Anda. Dia, bagaimanapun, Yichen masih sangat muda, dan dia baru saja bergabung dengan Raja Abadi. Tepat pada saat ini, Zhan Jinrong dan keduanya telah terbang, tetapi belum mendekat. Qin Yichen merasakan penindasan yang tak terlihat, dan seolah-olah seseorang waspada di sekitar. Dan lusinan siluet ini, semuanya adalah yang pernah membenci komunitas, tetapi ketakutan. Zhan Wuyuan mengangkat kepalanya sedikit, ini dia. Namun, ketika saya pertama kali melihat ke atas, saya melihat sudut mulut berkedut. Mataku berangsur-angsur melebar, dan Luli dan yang lainnya menoleh ke belakang, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Entah bagaimana, ada keheningan di atas bukit,